Jelas-jelas kamu adalah satu-satunya kaisar langit yang tersisa di dunia. Tapi kamu malah berpura-pura menjadi manusia biasa, dan hidup bersembunyi di gunung selama 100 tahun. Bepergian tidak pernah menaiki pedang. Berburu hanya menggunakan busur dan panah. Ini semua karena saat kamu akan menerobos ke tingkat kaisar langit, dan bersiap untuk kabur dari gunung sialan ini, sistem sialan itu malah memberitahumu bahwa dunia ini tidak dapat menahan kekuatan tingkat kaisar langit. Jadi kamu tidak boleh meninggalkan gunung. Sampai pada suatu hari, seorang wanita cantik diburu oleh pria kekar sampai ke sini. Sistem itu langsung memberikan misi paksa. Selamatkan dia maka kamu bisa menerobos batasanmu dengan sempurna. Tanpa ragu kamu pun menyetujuinya. Siapa sangka baru saja melangkah keluar pintu, sistem sialan itu malah langsung menyegel kekuatan kultivasimu. Rencana pahlawan menyelamatkan wanita cantik malah berakhir kamu yang dilindungi di belakang wanita itu. Hingga saat kembali ke pondok kayu, kekuatan kultivasi dalam tubuhmu meledak seketika. Hanya dengan lambaian tangan kamu memusnahkan ketiga orang itu. Wanita itu bahkan belum pulih dari keterkejutannya dan langsung pingsan. Untuk menolongnya, kamu meminta pil dewa penyelamat nyawa dari sistem. Siapa sangka sistem tidak bermoral ini memberikan sebuah pil naga dan phoenix. Begitulah, kamu yang masih perjaka polos ini tidak hanya kehilangan keperjakaanmu, tetapi juga dibenci habis-habisan oleh wanita dingin itu. Setelah luka wanita itu sembuh total, matanya yang indah menatapmu dengan tajam. Lalu dia pergi meninggalkan gunung tanpa menoleh ke belakang. Kukira seumur hidup ini tidak akan bertemu lagi. Siapa sangka 2 tahun kemudian, seorang jenderal berhati baja datang membawa bayi berusia setengah tahun, dan menegaskan bahwa ini adalah putri kandungmu. Setelah mengatakan itu dia pun bergegas pergi. Pada saat ini, di istana emas yang megah ribuan mil jauhnya, seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf sedang duduk dengan tegap. Orang ini adalah ratu dari dinasti King Yu saat ini, Shen Yanyan. 2 tahun yang lalu, dia memasuki gunung untuk mencari cara karena mengalami hambatan dalam kultivasinya, dan tanpa sengaja jatuh ke dalam perangkap pembunuhan dari 3 dinasti besar. Malah bertemu dengan seorang bajingan yang sangat tidak tahu malu. Tingkat kultivasinya jelas tak terduga, tapi dia berpura-pura menjadi manusia biasa tanpa kultivasi untuk menipuku. Dia bahkan mengambil kesucianku saat aku tidak sadarkan diri. Memikirkan hal ini Shen Yanyan menggertakkan giginya. Aura mengerikan di sekelilingnya bergejolak tak terkendali. Bajingan, jika bukan karena takut 3 dinasti besar akan membunuh Linger, aku sang ratu tidak akan pernah menitipkan putriku padamu bajingan. Tunggu sampai aku menaklukkan 3 dinasti besar. Aku sang ratu pasti akan menjemput Linger pulang secara pribadi. Saat itu tiba aku pasti akan membuatmu orang licik membayar dengan darah. Di sisi lain, setelah pemeriksaan ketat oleh sistem, bayi imut ini tidak diragukan lagi adalah darah dagingmu. Pertama kali menjadi seorang ayah, rasa bahagia yang belum pernah ada muncul di hatimu. Tapi gadis kecil di pelukanmu tidak berpikir begitu. Shen Lingling putri dari Ratu Dinasti King Yu. Di kehidupan sebelumnya dia adalah Raja Abadi Agung yang menguasai surga. Dikenal sebagai Raja Abadi Yueluo. Pernah dikepung oleh 5 Raja Abadi di alam rahasia Kaisar Abadi. Akhirnya kalah dan tewas di tanah terlarang itu. Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Tunggu sampai aku kembali ke alam atas. Aku pasti akan menjebloskan kalian semua ke penjara langit. Selamanya tidak akan bisa bereinkarnasi. Melihat ekspresi ganas putrinya, kamu buru-buru mengeluarkan susu monster kualitas super dari sistem, lalu memasukkannya ke dalam mulut Shen Lingling. Shen Lingling yang sedang tenggelam dalam ingatannya terkejut dengan tindakan ini. Sayangnya bayi tidak bisa bicara. Manusia biasa, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu suapkan ke mulutku sang raja? Di belakang botol susu itu muncul bayangan Demon Agung kuno. Raja Abadi Yueluo yang berpengetahuan luas langsung mengenalinya. Ini adalah suplemen terbaik. Seketika dia minum tanpa henti sambil bergumam aba-aba. Sepertinya ayah dadakan ini punya sedikit kemampuan juga. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual darinya? Keesokan harinya saat fajar, kamu menemukan perilaku putrimu sangat aneh. Dia yang belum genap setahun tidak tidur di tengah malam, malah bermeditasi dan berlatih di atas ranjang. Kamu sangat kebingungan, dunia fantasi macam apa ini sebenarnya? Karena tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, kamu sama sekali tidak mengerti tentang kultivasi. Bahkan kamu tidak tahu seberapa kuat dirimu. Seluruh kekuatanmu didapat dari check-in. Tapi kamu mengerti, hanya dengan satu pikiran, dunia ini akan berubah menjadi debu. Menurut sistem, kamu telah mencapai tingkat kaisar abadi. Dunia tempatmu berada saat ini adalah dunia bawah. Ada banyak sekali dunia bawah, tetapi dunia atas hanya ada satu. Saat orang-orang dari dunia bawah akan menembus tingkat kaisar agung tingkat 9, mereka akan dikirim paksa ke dunia atas oleh Dao Surgawi. Karena dunia ini tidak dapat menahan kekuatan ahli tingkat abadi. Tetapi kamu adalah sebuah anomali. Saat kamu menembus tingkat kaisar agung, sistem memberimu satu set pakaian yang dapat menyembunyikan semua aura. Pada saat ini, Shen Lingling membawa sebuah gulungan buku tua dengan kedua tangan kecilnya. Dia berlari kecil ke arahmu dengan sempoyongan. Apa yang tertulis di buku ini benar? Shen Lingling yang tidak bisa bicara terus mengoceh aba-aba. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Kamu yang kebingungan menerima buku dari putrimu.
Catatan dunia atas. Ini adalah barang lama dari check-in beberapa tahun lalu. Buku ini khusus mencatat perubahan besar di masa lalu dunia atas. Kamu dengan sabar menepuk kepala putrimu untuk menenangkannya. Buku ini namanya catatan. Di dalamnya ada banyak cerita kecil yang menarik. Cerita kecil. Beta sedang memastikan kebenarannya. Sen Lingling yang semakin kesal saat memikirkannya. Tangan kecilnya yang gemuk dan lembut menepuk pipimu dengan kesal. Tapi di matamu, itu hanyalah tingkah manja putrimu. Sini, putri ayah yang baik. Ayah akan bacakan untukmu. Cerita di dalamnya sangat lucu. Dia membukanya secara acak, dan kebetulan terbuka di halaman yang dilihat Sen Lingling tadi. 4 kata besar tertulis jelas di atas kertas Raja Abadi Yue Luo. Putriku yang baik, lihatlah. Ini adalah Raja Abadi Yue Luo yang legendaris. Bukankah dia sangat cantik? Sen Lingling terkejut hingga ternganga. Raja Abadi Yue Luo, lahir di alam atas dari klan Yue Luo, adalah gadis suci di generasinya. 3000 tahun yang lalu baru saja mencapai ranah Raja Abadi. Langsung mengalahkan Raja Abadi senior yang tak terhitung jumlahnya hingga berlutut memohon ampun. 1000 tahun yang lalu, alam rahasia Kaisar Abadi terbuka. Raja Abadi Yue Luo sendirian menerobos masuk ke alam rahasia, tapi diserang secara diam-diam oleh 5 Raja Abadi. Akhirnya tidak dapat melawan dan tewas. Melihat catatan di atas, tubuh Sen Lingling bergetar. Ternyata itu benar. Apa aku sudah mati selama bertahun-tahun? Tangan kecil Sen Lingling terus membalik halaman. Membuka halaman ke tahun yang paling dekat dengan periode waktu ini. Angong Hua, sekarang berada di ranah Kaisar Abadi. 1000 tahun yang lalu bekerja sama dengan 5 Raja Abadi untuk membunuh Raja Abadi Yue Luo yang terkenal pada masanya. Dan akhirnya merebut warisan Kaisar Abadi. Melihat potret yang membuatnya familiar. Wajah yang sangat amat familiar. Tangan kecil Sen Lingling yang gemuk terkepal erat. Satu pukulan menghantam buku itu. Dalam sekejap, di atas langit, energi pedang muncul entah dari mana. Bahkan langit dan bumi menjadi sunyi di bawah energi pedang ini. Gawat, Kaisar Abadi tidak boleh dihina. Di atas langit, sebuah pedang raksasa menunjuk lurus ke arah Sen Lingling. Terdengar sebuah suara berat keluar dari mulutnya. Enyah, seiring dengan suaranya yang mereda, pedang raksasa itu pun hancur berkeping-keping. Kilasan kebingungan melintas di benak Sen Lingling. Energi pedang tadi ditujukan padanya. Meskipun kekuatannya sangat kecil, tapi itu adalah hukuman surgawi karena tidak menghormati Kaisar Abadi. Tapi ayahnya ini, kau mengelus kepalanya dengan lembut. Anak baik, ayah di sini, jangan takut. Begitulah, 2 tahun berlalu begitu saja. Keduanya di gunung hidup damai layaknya dewa. Sementara dunia luar telah porak-poranda. Ratu perkasa Kekaisaran King Yusen Yanyan menaklukkan dan menghancurkan 3 kekaisaran besar. Luka perang dan sisa-sisa kekaisaran butuh waktu lama untuk dibersihkan. Benar-benar dunia yang berbeda dengan dirimu di surga tersembunyi ini. Setahun lagi telah berlalu, kini kau berdiri di halaman. Di hadapanmu sebuah kuali besar mendidih. Isinya adalah darah esensi binatang suci yang kau kumpulkan dengan susah payah. Karena hari ini adalah ulang tahun putrimu yang keempat. Juga hari terpenting untuk membangkitkan fisiknya. Sen Lingling baru saja keluar setelah selesai berlatih. Dan melihat ayahnya sedang mengayunkan sendok besar. Di halaman juga terpasang sebuah kuali raksasa. Dengan wajah bingung dia bertanya, "Ayah lagi apa? Bukankah hari ini ulang tahunmu? Ayah sedang membuatkan sup untukmu." Astaga, membuat sup dengan kuali sebesar ini. Ayah jangan-jangan mau merebus aku ya? Tentu saja Sen Lingling hanya berani menggumamkannya dalam hati. Dia tahu betul ayahnya di kehidupan ini benar-benar aneh. Meskipun selama ini tak pernah melihatnya beraksi. Sehari-hari hanya rebahan atau tidur. Tapi dia tahu kekuatan ayahnya tak terukur. Hari ini adalah hari kebangkitan fisiknya. Dia sengaja datang menemui ayahnya untuk berdiskusi. Di kehidupan ini dia memiliki fisik Dao bawaan. Jauh melampaui fisik suci roh surgawi dari kehidupan lalunya. Hanya saja bahan untuk membangkitkannya juga sangat mengerikan. Demi kembali ke alam atas untuk balas dendam, dia harus berhasil membangkitkan fisik ini. Belum selesai dia bicara, dari dalam kuali besar yang kau siapkan, aura yang dahsyat dan tak tertandingi tiba-tiba meledak. Merasakan tekanan itu Sen Lingling sontak mundur. Dia berseru kaget, ini aura Phoenix Iblis Surgawi. Tepat setelah itu bayangan Phoenix muncul berputar-putar di atas kuali. Aura itu membuatnya merasa ketakutan. Pemandangan di depannya ini membuat Sen Lingling sangat bingung. Klan Phoenix Iblis Langit selalu melindungi kaumnya. Mereka lebih memilih mati daripada tidak membakar habis esensi darahnya. Yang terlemah di antara klannya setidaknya berada di tingkat Raja Abadi. Tapi aura yang dipancarkan oleh bayangan di depannya ini sudah jauh melampaui lingkup Raja Abadi. Mungkinkah ayah adalah Kaisar Abadi? Atau bahkan eksistensi yang lebih tinggi? Dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Ini benar-benar terlalu konyol. Melihat putrinya sangat ketakutan, kamu segera meletakkan sendok sup dan menghampirinya. Menenangkannya dengan suara lembut. Takut anak ini tidak akan berani masuk ke dalam kuali untuk bangkit jika dia ketakutan. Putriku sayang, yang tadi itu adalah Phoenix Iblis Langit. Tapi di dalam kuali itu hanya sedikit esensi darahnya saja. Tidak perlu takut. Selesai bicara kamu pun berbalik dan berjalan ke samping. Bagaimanapun juga sebelum masuk ke kuali perlu melepaskan pakaian.
Anak perempuan yang sudah besar harus menjaga jarak dari ayahnya. Dan saat kamu berbalik, Sen Lingling dengan tegas melompat ke dalam kuali besar yang mendidih. Seketika situasi berubah drastis. Langit cerah ribuan mil lenyap tak berbekas. Ribuan petir menyambar dengan dahsyat. Seluruh hutan gunung seolah menjadi neraka di dunia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa energi spiritual langit dan bumi berkumpul ke satu arah? Mungkinkah ada harta karun yang muncul? Para kultivator di sekitar merasakan fenomena aneh itu. Namun tidak ada satupun yang berani maju. Hanya karena mereka menyaksikan seorang kultivator. Begitu mendekat langsung disambar petir hingga menjadi arang. Pada saat yang sama, Sen Yanyan mendengar berita itu dan segera datang dengan pedangnya. Tekanan Kaisar Agung tingkat 7 dilepaskan tanpa ditahan. Dia sama sekali tidak tertarik pada harta karun aneh. Dia hanya ingin membawa putrinya kembali, sekaligus membunuh bajingan yang pernah melecehkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa fenomena dahsyat ini disebabkan oleh mereka berdua. Tepat ketika dia hanya berjarak 10 li dari gunung tanpa nama itu. 3 sosok tiba-tiba menghalangi jalannya, dan berteriak dengan lantang, "Permaisuri, mohon tunggu sebentar." Ketiga orang ini adalah tetua dari Akademi Hutan Changhai Wilayah Utara. Kultivasi mereka semua berada di 3 tingkat bawah alam Kaisar Agung. Dia mendengus dingin, "Urusan wilayah selatanku. Sejak kapan giliran kalian wilayah utara untuk ikut campur?" Setelah dia memusnahkan 3 dinasti besar, dinasti Qingyu sudah diakui sebagai kekuatan nomor 1 di wilayah selatan. Tentu saja itu hanya pengakuan publik. Lagi pula para kultivator hidup lebih lama dari satu sama lain. Siapa yang tahu di sudut mana tidak ada beberapa monster tua yang bersembunyi. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. "Nyonya Kaisar terlalu berlebihan. Harta karun dunia selalu menjadi milik orang yang ditakdirkan. Tidak ada yang namanya kepemilikan. Enyahlah dari hadapanku. Aku sama sekali tidak peduli dengan kesempatan di dalam. Aku hanya ingin masuk untuk menjemput putriku keluar." Kata-kata ini tidak hanya ditujukan untuk 3 orang di depannya, tetapi juga untuk para Kaisar Agung yang mengintip dalam kegelapan. Tapi siapa yang akan percaya? Harta karun yang begitu menggemparkan dunia telah muncul. Hanya bayangannya saja sudah membuat mereka sulit bernapas. Harta ini pasti berhubungan dengan alam abadi yang legendaris. Jalan manusia fana, jalan abadi tak terbatas. Mau tak mau membuat hati mereka tergerak. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar yang bersuara. Ketiga orang di depannya juga tidak menunjukkan niat untuk menyingkir. Sen Yanyan tahu dia tidak bisa menunda lagi. Jika tidak hanya akan menarik lebih banyak orang kuat. Dia dengan gagah berani menebaskan pedangnya. 3 Kaisar Agung di depannya langsung kehilangan 1 lengan masing-masing. "Demi Wujizi, aku tidak akan membunuh kalian. Sekarang enyahlah dari hadapanku." Tepat saat dia bersiap untuk menyerbu gunung tanpa nama lagi, sebuah suara datang dari langit. "Nyonya Kaisar memang mendominasi, tapi harta karun dunia adalah milik mereka yang ditakdirkan. Sebaiknya Anda mundur sedikit." Begitu suara itu jatuh, di atas langit puluhan aura alam Minggong tingkat 3, tingkat puncak turun dengan gemuruh. Yang baru saja berbicara adalah seorang pria yang membawa pedang kuno darah merah. Melihat ini Sen Yanyan mengerutkan keningnya. Keluarga Dongfang juga datang, bahkan mengirim begitu banyak prajurit bunuh diri dari alam Minggong tingkat 3. Keluarga Dongfang, Dongfang Jian, Kaisar Agung tingkat 7. Seiring kemunculan Dongfang Jian, kekuatan dari berbagai pihak yang bersembunyi pun mulai bermunculan. Hanya dalam sekejap, sudah ada 4 Kaisar Agung tingkat akhir yang muncul. Melihat situasi yang semakin rumit, Sen Yanyan sangat menyesal di dalam hatinya. "Sialan, seharusnya dulu aku tidak menyerahkan Lingling pada bajingan itu." Tepat pada saat ini, sebuah suara menggoda terdengar di telinga semua orang. "Semuanya, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mencarinya? Bagaimanapun juga menemukan harta karun adalah prioritas utama saat ini." Melihat orang yang datang, semua ahli yang hadir mengerutkan keningnya. Yang datang adalah Ratu Qingqiu dari klan Rubah Qingqiu. Begitulah, para Kaisar Agung yang hadir untuk sementara waktu mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan untuk mencari harta karunnya terlebih dahulu. Setelah itu baru bersaing sesuai kemampuan masing-masing. Bagaimanapun juga jika terus diulur, siapa yang tahu monster tua tersembunyi apa lagi yang akan datang. Kamu yang berada di gunung tahu betul kekacauan di luar. Para yang katanya ahli tingkat puncak Kaisar Agung ini, kamu bahkan tidak ingin melirik mereka. Karena satu-satunya hal yang kamu khawatirkan, adalah tidak bisa menahan kekuatan saat menyerang. Dan secara tidak sengaja menghancurkan dunia ini. Namun ada satu hal di luar sana yang membuatmu pusing. Yaitu kedatangan Sen Yanyan. Mengingat kembali perbuatanmu di masa lalu. Kamu pun merasa bahwa tindakanmu saat itu sedikit jahat. Tiba-tiba situasi berubah drastis. Awan hitam menghilang dalam sekejap. Seberkas pilar cahaya melesat dari tubuh Sen Lingling ke langit, menghancurkan bayangan 8 dewa binatang di atas langit. Kamu melihat putri kesayanganmu di dalam kuali. Wajahmu penuh dengan kasih sayang. "Putriku Lingling, memiliki potensi seorang Kaisar Agung." "Ting, selamat putri tuan rumah telah membangkitkan tubuh Dao bawaan. Misi selesai. Hadiah teknik kultivasi tingkat Kaisar Abadi catatan Dao sederhana. Dan mendapatkan pedang Kaisar Houyu. Teknik kultivasi ini jelas disiapkan untuk putriku. Tapi dibandingkan dengan teknik kultivasi, justru pedang Houyu ini yang lebih menarik hatimu."
Pedang Houyu adalah pedang milik Kaisar Abadi Ziwei 100.000 tahun yang lalu. Saat itu Kaisar Abadi Ziwei baru saja mencapai posisi Kaisar, langsung diserang oleh 3 Kaisar Abadi senior yang bekerja sama. Namun Kaisar Abadi Ziwei hanya seorang diri dengan sebilah pedang, berhasil menghabisi ketiga Kaisar Abadi itu. Setelah pertempuran itu, Kaisar Abadi Ziwei mengguncang ribuan dunia, dan pedangnya Houyu sejak saat itu dihormati sebagai pedang Kaisar. Kamu mengamati pedang panjang di tanganmu, ringan seperti bulu angsa, bila pedangnya memancarkan cahaya giok. Benar-benar sebuah karya seni. Ayah, ini apa ya? Suara manja putrimu terdengar di telingamu. Kamu pun tersadar, ini salah satu hadiah dari ayah untukmu. Tapi belum bisa ayah berikan sekarang. Kamu pun menyimpan pedang Houyu, lalu mengeluarkan catatan Dao sederhana dari ruang sistem. Putriku yang baik, teknik kultivasi tingkat Kaisar Abadi inilah hadiah ulang tahunmu. Sangat cocok dengan fisikmu. Sen Lingling mengerjapkan matanya yang besar, penuh rasa ingin tahu. Ayah, apakah fisik Dao bawaanku benar-benar sehebat itu? Sampai pantas mendapatkan teknik kultivasi tingkat Kaisar Abadi. Bukan hanya kuat, benar-benar menentang takdir. Fisik Dao bawaan, terlahir dekat dengan Dao. Memiliki fisik ini bisa disebut sebagai putri Dao Langit. Anak kesayangan langit, ditakdirkan seumur hidupmu akan penuh keberuntungan luar biasa. Berkultivasi tanpa hambatan lagi. Mendengar ini, wajah kecil Sen Lingling langsung berseri-seri bahagia. Dia mungkin tidak mengerti arti dari putri Dao Langit, tapi dia tahu betapa berharganya 4 kata terlahir dekat dengan Dao. Dia sangat tahu, dulu jika pemahamannya tentang Jalan Agung lebih dalam, dia tidak akan sampai mencari jurus Kaisar Abadi itu, hingga berakhir tewas dan daunnya lenyap. Sen Lingling baru saja menyimpan jurusnya. Sesosok berjubah putih turun dari langit, mendarat di tengah halaman. Yang datang adalah Maharani dari dinasti King Yu Sen Yanyan. Dia mengandalkan rute dalam ingatannya, bergegas datang kemari. Saat dia melihatmu, ekspresinya terlihat sedikit panik, tapi dia langsung melesat ke sisi putrinya, berjongkok dan memeriksa dengan cemas. Ling'er, apa kamu terluka? Sen Lingling menatap wanita yang penuh kekhawatiran di hadapannya. Inilah ibunya di kehidupan ini. Arus hangat seketika menyelimuti hatinya. Merasa sangat aman, sangat nyaman dan akrab. Ibu, aku tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya dia lahir di suku Loyu alam atas. Meski dianggap sebagai gadis suci karena bakatnya yang luar biasa, tapi takdir gadis suci Loyu adalah kesepian. Di bawah aturan suku sang gadis suci tidak punya kebebasan. Oleh karena itu kasih sayang keluarga baginya saat itu benar-benar sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Setelah memastikan putrinya baik-baik saja, Sen Yanyan akhirnya bisa bernapas lega. Kemudian sekilas dia melirik, menatap dingin ke arahmu yang tidak berani bergerak di sampingnya. Jika Ling'er kenapa-kenapa sedikit saja, aku pasti akan membunuhmu. Kau ketakutan dan terus melambaikan tangan serta menggelengkan kepala. Sen Lingling melihat ayahnya yang ketakutan seperti itu, hampir saja tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak tahu masa lalu mereka berdua, tapi pemandangan di hadapannya ini membuatnya merasa hangat entah kenapa. Tepat pada saat ini, Sen Yanyan merasakan perubahan pada tubuh putrinya. Sinar dewa seketika melintas di pupil matanya yang jernih. Itu adalah mata penguak ilusinya, mampu melihat menembus ilusi dunia. Konon jika teknik mata ini dilatih hingga sempurna, bahkan bisa melihat masa lalu dan masa depan. 4 tahun yang lalu saat putriku lahir, pernah memicu fenomena alam yang aneh. Saat itu dia menggunakan mata penghancur ilusi, dan hanya bisa melihat putrinya memiliki semacam fisik khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatannya jauh melampaui fisik apapun yang dia ketahui. Dan sekarang, fisik luar biasa ini jelas sudah diaktifkan. Memikirkan hal ini, tatapan Sen Yanyan kembali tertuju padamu. Fenomena tadi, apakah Ling'er yang menyebabkannya? Benar, fisik apa? Fisik Tao bawaan. Kuatkah? Sangat kuat. Begitu saja, sesi tanya jawab kalian berlangsung dengan canggung. Setelah selesai, keheningan menyelimuti kalian berdua lagi. Karena tidak ada pilihan, kau hanya bisa menatap putri kesayanganmu meminta bantuan. Siapa sangka Sen Lingling membalas dengan tatapan tak bisa menolong. Meninggalkan kalimat bunda. Ayah, silakan lanjutkan obrolannya. Lalu berbalik dan kabur. Melihat si buah hati begitu tega meninggalkanmu sendirian, kau pun memberanikan diri untuk meminta maaf atas kejadian tahun itu. Anu, kejadian tahun itu sebenarnya salah paham. Aku, tapi sebelum kau selesai bicara, niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuh Sen Yanyan. Kau masih berani mengungkitnya. Dulu jika bukan karena kasihan dan tidak ingin melibatkan manusia biasa, mana mungkin aku menolongmu? Dasar brengsek. Akibatnya aku malah terluka parah dan hampir mati. Siapa sangka kau bajingan yang menyembunyikan kekuatanmu. Saat dia sekarat, kau dengan mudah memusnahkan musuh yang kuat. Tapi setelah menolongnya, kau malah melakukan perbuatan bejat itu. Kau pantas mati. Tapi sekarang aku tidak bisa membiarkan putriku tidak punya ayah. Memikirkan hal ini, niat membunuh Sen Yanyan perlahan mereda. Dia menatap wajah tampanmu, mengangkat tangan dan memegang dagumu. Berbicara dengan nada yang tidak bisa dibantah. Kamu ikut aku pulang, jadilah pasanganku. Apa? Aku yang terkuat di muka bumi ini. Kamu malah menyuruhku untuk menikahimu.
Saat itu juga kamu ingin memakinya. Tapi saat kata-kata itu sudah di ujung lidah, suara yang paling tidak ingin kamu dengar muncul di benakmu. Pilihan 1. Pulang bersama istri. Hadiah. Kebebasan. Pilihan 2. Menolak pulang bersama istri. Hukuman. Terkurung selama 100.000 tahun. Pilihan 3. Pilih 1. Hadiah kebebasan. Seketika muncul 3 tanda tanya besar di dahimu. Sistem. Aku benar-benar berterima kasih pada keluargamu. Akhirnya demi harga diri terakhir seorang pria, kamu dengan tegas memilih 3. Selamat kepada host karena mendapatkan kebebasan. Terkurung selama 100 tahun. Kamu akhirnya bisa melangkah keluar dari gunung ini. Pergi melihat dan mengenal dunia lain yang benar-benar baru ini.